Dan alhamdulillah, boleh dicek yang namanya hasil lab saya, itu kolesterol normal. SGOT, SPGT normal. Asam urat apalagi. Jenderal, terakhir Jenderal. Sehari Jenderal mengkonsumsi air putih itu berapa banyak Jenderal? Kalau saya hitung-hitung kira-kira 3 liter. 3 liter Jenderal. Karena pagi hari bangun tidur mungkin sudah sekitar setengah liter. Bangun tidur. Ya. Bangun tidur, setelah itu sarapan pagi, ya saya pikir juga setengah liter ada. Saya nggak berangkat dari rumah Ruru Japi ini ke kantor, itu sudah minum 1 liter. Sampai di kantor menjelang siang, itu 1,5 liter juga sudah masuk lagi. Oh gitu Jenderal. Nah itu sudah jadi protap. Nah setelah selanjutnya makan siang tentunya pasti setengah liter lagi. Sehingga sampai siang hari itu sudah pasti 2 liter. Nah, menjelang sore hari sampai malam, nah itu pasti tambah lagi 1 liter. Nah itu, karena apa? Sore hari saya upayakan ya setengah liter, ya, makan malam kalau sempat makan malam, ya pasti 1,5 liter lagi. Oh gitu. Jadi total itu ya kira-kira 3 liter lah 1 hari. Per hari itu Dan itu sudah rutin saya lakukan. Wow. Nah, memang resikonya itu ya ingin ke belakang terus. Tapi kata ahli bahwa itu tidak masalah. Detox itu proses detox. Nggak ada masalah, yang penting harus minum banyak. Sehingga itu yang saya lakukan, rutin. Tribuners, dari diskusi singkat tadi, ada beberapa poin ternyata. Wajar sosok Jenderal Mas Guntur Lopo ini badannya tetap fit. Ternyata pertama pola makan yang sangat dirawat, tanpa disadari yang selalu dikonsumsi adalah rendah karbo dan sering mengkonsumsi buah yang tinggi serat. Tentunya ini dibarengi dengan olahraga. Jenderal, izin Jenderal, saya penasaran lapangan bulu tangkis yang Jenderal. Ayo Jenderal, kita melihatkan lapangan bulu tangkis yang Jenderal buat. Ya, satu lapang. Jadi di tengah COVID Jenderal ya. Ya, cukup untuk olahraga 1 set. Saya satu pasang berempat. Nah, secara bergantian. Wah. Inilah tempat kita. Sore hari, malam hari, bahkan anak-anak sampai kadang-kadang sampai malam hari. Oh, malam hari Jenderal. Ya. Ini Jenderal, mulai kapan Jenderal bikin ini? Jadi sejak mulai COVID itu kira-kira bulan Maret ya. Maret Jenderal. Maret itu saya sudah rancang, akhirnya bisa jadi secepat itu. Nah itu. Ini berapa dalam seminggu Jenderal olahraga badminton selama COVID ini? Apakah tiap hari? Tidak juga tiap hari, tergantung situasi. Karena kalau tidak ini, saya akan lari ke treadmill. Nah itu. Tapi yang jelas bahwa paling sering kita siang atau malam hari. Tapi paling banyak malam harinya kita main. Malam hari main. Karena aktivitas para penjagaan, para personil, mereka juga sudah kembali ke sini. Ya sehingga ya mereka kumpul, habis makan langsung main. Nah itu. Tribuners, di program Dokter Tribun hari ini, Bapak Kapolda, Irjen Pol Margus Guntur Lopo melihat lapangan sulapannya. Dan tentunya kita masih penasaran, bodi saya dengan bodi beliau, lebih singset beliau daripada yang saya. Mungkin Jenderal berbagi tips-tipsnya kenapa Jenderal bisa menjaga kesehatan dengan badan yang fit seperti ini. Ya. Tapi yang jelas bahwa kembali lagi kepada tadi itu tiga faktor. Pertama adalah faktor makan. Makan sudah lah, yang namanya karbohidrat, apalagi usia sudah 40-50 ke atas, kurangi saja. Bila perlu di malam hari jangan makan nasi. Tribuners, malam jika perlu, tidak usah makan nasi. Masih banyak makanan. Buah-buahan ada dan ikan juga bisa dimakan di malam hari. Iya. Tidak harus nasi. Nah itu memang kita kadang-kadang sudah terbiasa makan nasi. Nah itulah membiasakan kita makan nasi. Para sebenarnya kalau kita hadapi untuk berusaha bagaimana caranya supaya tidak mengkonsumsi nasi, bisa juga. Bisa Jenderal ya? Bisa dilakukan itu. Itu sudah berapa lama Jenderal lakukan? Apakah dari dulu atau Saya sudah sejak dulu. Oh. Sejak dulu. Di malam hari kita tidak terlalu lapar. Kalau seandainya di malam hari lapar, sudah bisa konsumsi buah-buahan. Buah-buahan sangat bagus untuk di malam hari. Nah itu. Yang selain pola makan Jenderal tadi, apalagi yang terakhir ini kan
olahraga, makan, terakhir apa Jenderal? Terakhir tentunya ya makanan yang berlemak tentunya. Ya, Oh emang iya. makanan berlemak diupayakan ya diminimalisir lah. Hal-hal yang berkaitan atau berbau santan ya sudah pikirkan lah. Atau mungkin berminyak-minyak goreng-gorengan, upayakan disingkirkan juga. Sehingga apa? Kita harus benar-benar menunya menu makan sehat. Nah itu kalau kita mau sehat. Karena apa? Orang makan seperti ini pun juga masih sakit. Apalagi yang konsumsi tiap hari. Dan alhamdulillah, boleh dicek yang namanya hasil lab saya, itu kolesterol normal. SGOT, SPGT normal. Asam urat? Asam urat apalagi, alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Nah, itu. Tensi normal Jenderal. Tensi normal. itu. Itu Tribuners. Usia di 57 tahun. Wow, 57 tahun, badan lebih gembrot saya dibanding Jenderal. Ternyata ada 3, yaitu mengkonsumsi nasi itu malam hari tidak ada, diupayakan tidak ada, diganti dengan buah-buahan. Olahraga seperti yang dilakukan pada tiap hari Jenderal ya Jenderal. Terus terakhir Jenderal, yang tadi Jenderal sampaikan pola pikir. Ya. Bagaimana itu Jenderal? Jadi gini, memang kata ahli bahwa kita banyak muncul satu masalah, muncul satu penyakit dari masalah berpikir. Ada hal-hal yang selalu dipikirkan sehingga itu membuat kita stres. Nah, upayakan setiap masalah pecahkan dengan baik. Libatkan semua staf yang ada, ya kan? Nah, sehingga masalah itu tidak bermalam. Kalau misalnya bermalam, ada langkah-langkah tentunya. Hari ini apa yang kita lakukan dan besoknya laksanakan sisanya yang belum terselesaikan di malam hari itu. Jadi hari itu hampir semua kegiatan dan masalah kita itu bisa dituntaskan. Sehingga tidak lagi menjadi hutang masalah. Nah itu. Karena kalau banyak masalah tentu ya kita pasti akan disibukkan dengan berpikir. Nah itu. Pengaruh pikiran itu Jenderal, bagi Jenderal memang besar ya Jenderal ya? Untuk besar sekali. Otak kita ini kan kecil. Sedangkan masalah banyak. Oleh karena itu dibagilah masalah itu. Kalau kita bagi masalah tentunya ya akan terselesaikan dengan banyak. Suatu masalah dipecahkan oleh sekian orang, itu sungguh luar biasa, dan itu cepat, dan banyak ide-ide yang masuk, sehingga pemecahannya juga tidak akan tidak akan simpang siur, karena pendapat banyak. Nah, itulah makanya kita melibatkan staf untuk melakukan suatu kegiatan pemecahan masalah. Itu.